anak-anak ayahanda yang hadir, laki-laki dan perempuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir pada hari Jumat yang berbahagia ini tidak lain untuk membuat suatu ibadat, yaitu ziarah kepada guru karena Allah, agar supaya kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus dalam zaman pancaroba yang hebat ini. Dunia telah melaju ke dalam alam yang lebih tua lagi, yaitu menuju kepada akhir daripada kurun 15. Untuk kurun itu kita lihat di keliling kita banyak sekali cobaan, godaan, uji coba, malapetaka, bencana-bencana di seluruh dunia. Apakah itu artinya dunia sudah tua dan semuanya menjadi tua? Iman pun menjadi tua. Tetapi itu yang tidak boleh. Iman itu harus tetap baru. Maka itu selalu kita perbarui iman kita. Itu tidak boleh lapuk. Kalau tua-tua dia lapuk. Dia harus baru. Karena apa? Karena iman itu berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh lapuk. Iman terhadapnya tidak boleh lapuk. Ini harus disepuh terus. Karena apa? Kalau dia disepuh terus, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir dalam diri kita. Nama Allah itu la ilaha illallah, itu adalah asmaku. Dia adalah aku. Kalau datang daripadaku. Dan siapa yang menyebutnya masuk dalam bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku terpelihara daripada azab sengsaraku. Di mana terpelihara? Di mana saja. Apakah di dunia, apakah di kubur, apa di padang mahsyar, apakah di titian? Ini yang maha perlu, yaitu nama Allah yang asli murni. Sama saja dengan nama kita sendiri, apalagi nama seorang pembesar, nama presiden. Kalau tanda tangannya sudah keluar dalam perintah hariannya, itu tanda tangan itu adalah saya, katanya. Seluruh bangsa Indonesia akan mendukungnya, akan memeliharanya, melaksanakannya. Apakah dia perintah harian? 180 juta bangsa Indonesia akan melaksanakannya. Seluruh angkatan bersenjata, potensi daripada ABRI, Hankam semua akan mendukungnya dalam wilayah Indonesia. Kalau nama itu asli murni, kalau kita tukangi di rumah, enggak laku. Begitu juga nama Allah itu, tak bisa kita tukangi itu. Semua kita mengetahui namanya adalah la ilaha illallah, namanya adalah Allah. Itu cerita kita antara satu sama lain. Tapi agar supaya dia hadir, berkenan memberikan namanya kepada kita, itu harus ada caranya. Harus ada rukun dan syaratnya. Rukun dan syaratnya harus ada. Tidak mau begitu saja. Cobalah kita di kampung saja pun kita akan menerima surat daripada kepala desa, apalagi surat kepercayaan. Orang ini, si Polan ini adalah kepercayaan saya, adalah petugas khusus saya. Ada syaratnya. Ini orang sudah pernah dikenal oleh wali kota, oleh
kepala wali kota, wali desa itu bertahun-tahun dan dapat dipercayakan untuk pembantunya, untuk melaksanakan perintahnya berdasarkan perintah daripada negara. Nah, jadi itu ada syaratnya. Untuk itulah kita patuh kepada Allah. Hai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, laksanakan perintahnya, hentikan tegahnya, terus tingkatkan terus. Nanti engkau mendapat puncak yang tertinggi yang tadi kita sebut tadi, yaitu dengan kita menyebut nama Allah, sah nama Allah itu. Allah berkenan dia. Diperkenankannya nama Allahnya itu disebut, diridhoinya. Kalau diridhoinya berarti nama Allah itu berkekuatan. Karena nama Allah yang asli dan murni. Seperti tadi nama presiden didukung oleh seluruh angkatan bersenjata. Nama Allah itu yang diperkenankan oleh Tuhan didukung oleh seluruh angkatan malaikat. Berjuta-juta itu malaikatnya. Bukan itu saja. Semua, tiap atom, tiap molekul dalam alam semesta akan mendukungnya. Apa itu artinya? Manusia terdiri dari atom dan molekul, hewan juga. Itu berarti seluruh apa saja pun dalam alam semesta ini mendukungnya. Berarti dia tidak jahat kepada kita. Maka itu dikatakan Tuhan, masuk dalam bentengku. Itu artinya terpelihara daripada segala sengsaraku. Nah, jadi ini perlu sekali. Dan ini tidak mudah. Bukan main sulitnya. Itu mempunyai rukun dan syaratnya. Orang yang benar-benar beriman, ilmul yakin, ainal yakin, hakul yakin. Ini masih dusta ini. Ilmul yakin, ainal yakin masih dusta, hakul yakin baru benar. Hakul yakin itu berarti dia menjadi hakul, menjadi realitas, menjadi benar. Tidak ada lagi dusta situ sikit. Bulat. Nah, untuk ini kita harus banyak belajar dan beramal. Al-Islamu ilmiun, nah, belajar ya. Dan a'maliyun, nah, dia beramal dia. Berilmu dan beramal. Baru lama-lama dia mendalam, mantap, lengket. Kita lihat seorang kepala desa mengangkat seorang warga desa. Bertahun-tahun sama dia itu. Berpaut. Patuh pada peraturannya. Warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi ini, kalau nama Allah sudah hadir, itu berarti la ilaha illallah itu adalah asmaku, dia adalah aku. Berarti kita sudah beserta dengan Tuhan. Wah, Tuhan Maha Akbar, Maha Sempurna, Maha Kuat, Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Segala, beserta dengan dia. Maka itu orang tasawuf bulat tembak. Tidak lain illahi anta maqasudi waridaka matlubi. Itu sehari di atas segala-galanya. Karena Tuhan itu yang punya surga pun dia, punya kesejahteraan pun dia, punya benteng pun dia, punya rezeki pun dia. Ayah pernah atau selalu mengatakan itu bahwa di Medan sana ada orang Cina kaya, punya anjing 10 ekor di atas sana, di atas tingkat tak berapa itu, berkeliaran ke sana kemari. Kita lihat anjing itu bukan main makmurnya, bulunya bagus-bagus, bersih-bersih, ya, mukanya sehat-sehat, makanannya bukan main, tiap hari makan daging, makan yang sehat-sehat semuanya, mandinya pun dimandikan dengan sabun, dibersihkan, tidurnya pun dah di tempat tidur mana yang bagus itu, taruh situ. Anjing itu 10 ekor beserta dengan Cina kaya. Cina kaya. Di luar pagar Cina itu, di bawah sana ada manusia yang martabatnya lebih tinggi daripada anjing.
melarat, cumpang camping bajunya, makannya nggak karuan. Kenapa? Itu orang manusia tidak beserta dengan ilmu, tidak beserta dengan kaya, tidak beserta dengan harta, tidak beserta dengan orang kaya. Melarat ya. Baru Cina kaya melihara anjing, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha segala. Itu Cina kaya sebentar saja nanti dirampok orang, habis dia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya di mana kita beserta dengan itu. Jadi itu pangkatnya tinggi sekali. Kita bilang lah 5 tahun sekolah orang universitas, apa baru dapat? Paling banyak kesarjanaan, belum tentu jaminan kerja. Nah, ini berapa tahun kita sudah berabdi kepada Tuhan dengan setia. Ini 5 tahun itu kepada di universitas harus dengan tiap hari sekolah, tiap hari belajar, tiap hari beramal. Nah, baru kita akan mantap nanti akan ilmu itu. Diuji lagi, diuji naik lagi. Nanti 5 tahun baru sarjana. Belum tentu jaminan, belum. Walaupun itu jalan kepada kesejahteraan. Dapat ilmu, dapat kerja. Dilatih dalam 5 tahun itu betul-betul bekerja, belajar, ya, berkhidmat. Nah, itu baru. Ini berapa tahun kita? Apa karya kita selama ini? Apakah sudah benar? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, jadi itu lepas daripada sekolah kita. Artinya bukan itu yang pokoknya, walaupun sekolah itu mendukung kita, ilmu itu mendukung kita. Nah, dan jadi kita datang kemari untuk mendengar fatwa-fatwa, jangan sampai kita kendor kepada Tuhan. Jadi kita ambil inti saripati, Islam itu sangat luas, luas sekali. Ya, berlapis-lapis itu. Syariatnya berapa lapis, berapa buku, berapa tahun menuntutnya itu. Belum lagi tarikatnya berapa tahun mengamalkannya itu. Baru akan mendekat kita kepada hakikat dan ma'rifatnya. Jadi itu semuanya banyak waktu, tapi kita jalankan terus. Ayah katakan selalu, ayahnya sekarang makin lama makin keras. 5 tahun lagi, tahun 2000. Kalau kita lihat segala nubuatan, laporan-laporan, cerita-cerita, sejarah-sejarah di Hieroglifan di Mesir itu, piramida-piramida, di situ ditulis orang zaman dulu. Ya, cerita dia tulis. Kebetulan semua cerita itu cocok dengan zaman sekarang. Riwayat itu bertahun-tahun ditulisnya. Sampai tahun 2000 tidak ada tulisan lagi katanya, habis. Semua orang melihat ke sana, seluruh orang pintar-pintar melihat, wah, tulisannya kok sampai tahun 2000 habis. Apakah orangnya sudah mati? Nah, dilihat lagi yang sekarang, yang masyhur sama kita sini apa? Joyoboyo. Menulis riwayat, semua persis. Tahun 2000 tidak ada tulisannya lagi. Orang dan Jane Dixon dari Amerika juga begitu. Dia kasih buku, ini yang akan datang, ini. Ahli bintang dan sebagainya itu. Tahun 2000 habis cerita. Ditanya sama dia, kenapa tidak terus cerita? Sesudah tahun 2000 ada apa? Gelap kulihat katanya. Tak nampak. Hilang semua, tak bisa kutulis. Selama ini nampak lah. Tahun 2000 habis. Kita tidak perlu khawatir ya, tapi betul-betul serius kita melihat, serius. Ini tanda-tanda bencana yang paling hebat itu. Tanda-tanda. Jadi bagaimana? Kalau beserta yang maha menyelamat itu tidak ada. Apakah di dunia, apa ada kubur, apa di penelitian, apa di mana-mana, itu tidak ada. Tanya semua, pikir tanya sama orang pandai-pandai itu tahun 2000 habis cerita. Itu Jane Dixon itu menulis buku itu. Apa yang terjadi dengan Presiden Amerika Serikat yang lewat-lewat itu semua kejadian persis. Kita nggak perlu percaya dan yakin, cuma bacalah, lihat. Oh, rupanya betul ya. Nah, jadi itu rupanya dia melihat suratan di bintang atau di mana-mana itu. Itu suratan juga. Dia pandai melihatnya. Itu namanya astrologi. Ada namanya astronomi. Kita tidak perlu percaya.
Cuma itu bukti kita lihat, ini ada tulisan dan sampai tahun 2000 semua stop. Joyo-boyo kita juga stop. Kenapa nggak ditulis lagi? Habis katanya. Apa yang mau aku tulis deh? Nah, jadi tahun 95 besok ya, walaupun namanya setahun lagi, tapi entah berapa harinya itu. Tahun depan katanya. Tahun depan 94, 95, berapa hari lagi? Nah, entah duanya lagi ya. Nah, jadi kita itu harus betul-betul kuat beramal pagi sore. Kita kejarkan mana yang tinggal itu. Nah, pekerjaan biasa jalan terus. Jadi jangan kita takut ya. 5 perkara dijamin ini, dijamin. Tuhan telah mengatakan, dari rezeki yang kutaburkan di atas dunia, 99,9% adalah pada sisi aku, 0,1% adalah pada sisi dunia. Ini yang diperebutkan orang yang di dunia ini, yang 20 miliar manusia yang perebutkan nomor 1, 0,1% itu. Pada sisi Tuhan 99,9% rezeki di sana. Maka itu dijamin 5 perkara. Anak-anak ayahanda yang hadir, laki-laki dan perempuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir pada hari Jumat yang